Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan pada kita hari ini adalah berjudul Mengasihi Sesuai Perintah Yesus. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 23. Inilah perintahnya, supaya kita percaya kepada nama Yesus Kristus anaknya dan saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pesan dari firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, Rasul Yohanes menekankan dua hal yang sangat penting bagi para pengikut Kristus. Pertama, kita harus percaya kepada nama Yesus Kristus. Rasul Yohanes mengajarkan bahwa iman dalam Yesus Kristus sebagai anak Allah adalah inti dari ajaran Kristen. Keyakinan ini menyiratkan pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang memberikan keselamatan dan pengampunan dosa kepada mereka yang percaya kepadanya. Percaya kepada nama Yesus Kristus adalah fondasi iman Kristen. Yang kedua, Yohanes juga menekankan pentingnya kasih dalam hidup seseorang Kristen. Ini mengacu kepada perintah Kristus untuk mengasihi sesama seperti Dia telah mengasihi mereka. Yesus Kristus dalam Injil Matius 22 ayat 37-39 mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Sesama adalah sama pentingnya. Dari pernyataan yang kita baca firman Tuhan hari ini melalui 1 Yohanes 3 ayat 23, tentu ada beberapa hal penting yang perlu kita renungkan. Pertama, fokuslah pada iman kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah. Iman kepada Yesus Kristus adalah fondasi dari kehidupan Kristen. Perintah pertama adalah untuk percaya kepada nama Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan anak Allah. Ini berarti kita harus mengandalkan dan mengandung keyakinan yang kokoh dalam pribadi, karya, dan ajarannya. Keyakinan ini menjadi dasar hidup kita dan mempengaruhi bagaimana kita memandang dan merespon segala situasi dalam hidup. Yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mampu saling mengasihi sebagai bukti nyata dari iman kita. Yohanes menekankan bahwa saling mengasihi adalah bukti nyata dari iman yang benar kepada Yesus Kristus. Jika kita benar-benar memiliki iman dalam Kristus, maka itu akan tercermin dalam cara kita memperlakukan orang lain dengan kasih dan belas kasihan. Kasih adalah buah dari hubungan kita dengan Kristus dan Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Kasih yang dimaksudkan di sini adalah bukan sekedar perasaan atau emosi semata, tetapi kasih yang didasarkan pada kehendak dan perintah Kristus. Ini berarti kasih kita adalah dan harus sesuai dengan ajaran dan contoh Kristus yang mengasihi tanpa pamrih, mengampuni, melayani, dan rela mengorbankan dirinya. Kasih yang sesuai dengan perintah Kristus adalah kasih yang bertindak, bukan sekedar ucapan belaka. Dalam rangka menghayati dan menerapkan pernyataan firman Allah dalam 1 Yohanes 3:23 ini, kita perlu secara aktif merenungkan dan merefleksikan bagaimana kita menghayati iman kepada Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari kita, serta bagaimana kita mengasihi sesama dengan kasih yang tulus dan sesuai dengan perintah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Karena itu, kasih adalah panggilan utama bagi setiap pengikut Kristus, dan melalui kasih inilah kita dapat menjadi saksi nyata tentang kehadiran Kristus di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami renungkan, supaya kami dapat mengaplikasikan kasih. Karena Engkau berbelas kasih atas pengorbanan-Mu, maka perintah-Mu yang kami lakukan akan menghantar kami berrelasi baik, akrab kepada Tuhan dan akrab kepada sesama. Terima kasih Tuhan, berkati dan kami hidup seturut dengan kehendak-Mu saja. Dari hati berlandaskan firman-Mu itu, dan dari kasih-Mu itu kami mau hidup dalam pimpinan Roh-Mu yang selalu melakukan bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin.